Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat sunnah, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa terus menghadiri majelis-majelis ilmu ini. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang masalah haji, ya Pak ya, fikih haji, dan ini pembahasan terakhir dalam masalah fikih ibadah. Alhamdulillah. Nah, dan insyaallah kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yang ada dalam kitab ini, yaitu tentang fikih nikah, ya. Dan para ulama madhab, ya bapak-bapak sekalian, perlu diketahui mereka dalam urutan setelah fikih ibadah. Kalau fikih ibadah jelas mereka itu rata-rata sama, ya. Urutannya toharoh, kemudian apa? Fikih, salat, kemudian zakat, kemudian puasa, terakhir fikih haji, ya. Antum lihat di buku-buku fikih mana saja, dari mazhab mana saja, biasanya urutannya seperti itu: toharoh, salat, zakat, puasa, kemudian haji, ya. Nah, selesai dari fikih ibadah, nah biasanya ada terjadi perbedaan di antara mazhab, satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Sebagian mazhab, ya, itu mereka mendahulukan fikih nikah, ya. Selesai fikih ibadah, kita belum pelajari fikih ibadah, langsung mempelajari fikih nikah, ya. Nah, selesai fikih nikah baru nanti masuk ke fikih muamalah. Jadi nikah dulu baru belajar muamalah, ya. Sebagian ulama seperti itu, ya. Sampai antum sudah nikah baru nanti belajar fikih muamalah untuk bagaimana cari nafkah yang halal. Baik. Sebagian mazhab ada yang mendahulukan fikih muamalah. Setelah muamalah baru fikih nikah. Artinya antum bekerja dulu baru nikah. Nah, ya, tergantung antum mau menguatkan yang mana. Nikah dulu baru kerja, atau kerja dulu atau nikah, ya. Kalau bisa nikah sekaligus kerja itu lebih bagus, ya. Nah adapun ya urutan dalam kitab Durarul Bahiyah yang dipilih oleh Imam Syaukani, beliau lebih mendahulukan fikih nikah dulu, ya, membahas fikih nikah. Nanti setelah ini baru fikih muamalah dan yang lainnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau sudah membahas fikih nikah berarti hal-hal yang lain juga akan dibahas, tentang masalah fikih talak, ya, atau yang berkaitan dengan masalah talak juga, fikih misalnya apa? Firaq, ya, karena perpisahan antara suami istri itu bukan hanya talak, ya, tapi nikah dulu, Pak. Jangan bahas talak dulu, ya kan? Karena talak itu terjadi setelah nikah, ya. Nikah dulu, nanti setelah nikah baru belajar talak. Bukan berarti untuk dipraktekkan, ya. Kita belajar saja.
Nah, kalaupun suatu saat memaksa kita untuk mempraktekannya, kita sudah punya ilmunya. Bagaimana talak yang sesuai dengan syariat, ya kan? Karena ada juga di antara kaum muslimin yang belajar fikih nikah saja, tapi enggak belajar fikih talak, sehingga terkala terjadi cekcok, akhirnya apa? Banyak penyelisihan yang terjadi dalam masalah fikih talak ini. Wallahu alam. Tapi sekali lagi, perpisahan antara suami istri bukan hanya dengan cara talak, ada khulu, ya kan? Ada fasakh, itu juga dibahas di dalam fikih ini. Wallahu a'lam bissawab. Baik, langsung saja kita membaca perkataan yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani. Beliau mengatakan, Kitabun Nikah, kitab An-Nikah. Yushra'u liman istata'al ba'ah. Kata beliau, nikah itu disyariatkan, ya. Dan ulama sepakat bahwasanya nikah ini disyariatkan. Tidak ada perbedaan, bapak-bapak sekalian, ikhwan fiddin, tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwasanya nikah itu disyariatkan. Sepakat ulama, ya. Bahkan ini adalah syariat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat ini. Alhamdulillah. Dan ingat, nikah ini bukan hanya syariat Islam. Ini juga syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bahkan ini ajaran-ajaran ya seluruh umat manusia, ya. Fitrah, namanya nikah itu adalah fitrah, Pak. Ya, karena kalau kita mau melangsungkan, ya, mengembangkan, ya kan, seperti itu kehidupan umat manusia ini harus nikah sehingga kita punya keturunan, ya. Jadi terus berlangsung kehidupan umat manusia di atas permukaan bumi ini. Wallahu alam bissawab. Jadi disyariatkan dan tidak ada khilaf di antara para ulama, ya. Cuma mereka berbeda tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bisa berubah-ubah. Kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh, kadang haram, kadang mubah. Wallahu a'lam bishawab. Intinya mereka sepakat tentang disyariatkannya nikah, ya. Bagi siapa, kata beliau, liman istata'al ba'ah, bagi orang yang sudah memiliki kemampuan, ya, kemampuan untuk menafkahi istri dia nanti kalau dia nikah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Kata Rasulullah, wahai para pemuda, nih para pemuda yang belum nikah, dengerin hadis ini, ya. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, ya, untuk menikah, ya, secara fisik mampu seperti itu menafkahi istrinya secara lahir ataupun batin, ya. Ingat, mampu di sini bukan berarti harus kerja, enggak. Yang penting tubuh antum mampu. Ketika disuruh kerja bisa kerja, ya. Jangan nunggu mapan, Pak. Ikhwan, ya, para pemuda, jangan nunggu mapan, karena kalau nunggu mapan itu enggak tahu sampai kapan. Ya kan? Nunggu mapan itu enggak tahu, dan mapan itu relatif, Pak. Ya, mapan menurut kita belum tentu mapan menurut calon mertua. Ya, relatif, nisbi. Maka yang mapan yang bagaimana yang kita cari? Yang penting kita mampu, segerakan, jangan ditunda-tunda, ya. Kenapa harus kita segerakan kalau sudah mampu ini segera nikah? Karena kata Rasulullah, fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah pandangan antum bisa lebih ditundukkan, ya. Pandangan bisa lebih ditundukkan. Bukan berarti benar-benar bisa terjaga, enggak, ya, tapi meminimalisir, Pak. Ya, kalau sebelum nikah mungkin, ya, itu matanya sangat jelalatan, ya, nggak bisa lihat yang yang nampak dikit mulai seperti itu. Tapi kalau sudah nikah bisa diminimalisir, ya, mengurangi seperti itu. Ustaz, anak nikah masih kuat, masih nggak bisa jaga pandang, gimana? Nikah lagi, ya, masih nggak bisa lagi nih, ya, nikah lagi. Baik.
Jadi bisa menundukkan pandangan, kata Rasulullah, lebih bisa menundukkan pandangan, menjaga pandangan kita, ya. Wa ahsanil faraj, dan bisa menjaga kemaluan kita dari perbuatan zina tentunya. Ya, karena kalau kita melihat wanita-wanita yang bukan mahram kita, ya, kita mohon maaf misalnya, ya fitnah wanita, kadang-kadang laki-laki itu kan fitnahnya wanita, wanita fitnahnya laki-laki, seperti itu, ya. Maka datang istri kita, karena apa yang ada di wanita itu ada juga di istri kita, maka dengan itu bisa terjaga kehormatan kita, kemaluan kita. Nah, wa man lam yastati, ingat kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mampu, belum mampu, ya, belum memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya atau secara lahir dan batin, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Puasa, ikhwan, ya. Jadi hanya ada dua cara di zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin ada beberapa option, Pak, ya. Ada beberapa pilihan antum, ya. Kalau enggak nikah, maka ada apa? Budak, ya kan? Kalau enggak ada budak baru nikah, baru puasa. Kalau di zaman sekarang enggak ada perbudakan, maka hanya ada dua pilihan ini. Kalau enggak nikah maka puasa. Ya, tidak ada pilihan lain, ya. Selain dari dua hal ini maka haram. Selain dua hal ini maka haram. Zina haram, ya. Onani, masturbasi haram, tidak diperbolehkan. Maka kalau enggak nikah banyak-banyak puasa. Kata Rasulullah, fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa memutus syahwat antum, bisa memutus syahwat, wija, dia membentengi antum dari syahwat. Wallahu alam bissawab, ya. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita buat puasa badan lemas, ya. Kalau badan lemas biasanya syahwat akan bisa ditekan. Barakallahu fikum. Jadi disyariatkan nikah bagi orang yang memiliki kemampuan berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim ini. Nah, dan minimal, kata disyariatkan minimal itu sunnah, Pak, ya. Minimal yang namanya disyariatkan itu sunnah, tapi bisa jadi wajib. Kapan? Nah, beliau katakan di sini, wa yajibu ala man khasyal wuqu'a fil ma'siyah, dan bisa jadi wajib, kata beliau, nikah itu bagi siapa? Bagi orang yang khawatir terjatuh ke dalam maksiat. Ya, jadi kalau khawatir dia terjatuh kepada kemaksiatan, berbuat zina, ya, maka wajib bagi dia untuk menikah, ya. Kenapa? Karena menjauhi yang haram itu hukumnya wajib, ya. Nah, kalau memang tidak bisa kita menjauhi yang haram kecuali dengan nikah, maka nikah jadinya wajib, ya. Sekali lagi, menjauhi yang haram itu hukumnya wajib. Baik, kalau kita tidak bisa menjauhi yang haram kecuali dengan nikah, maka berarti nikah jadinya wajib. Wallahu alam bissawab. Nah, inilah kata Al-Imam Asy-Syaukani, ya, dalam syarah beliau, ya, ketika membahas ini beliau mengatakan, ya, bisa jadi wajib ketika kita khawatir terjatuh kepada fitnah, maksiat, zina, seperti itu, ya. Nah, dari sini kita bawa hadis-hadis, dalil-dalil yang zahirnya memerintahkan kita untuk nikah, mewajibkan kita untuk nikah, kita bawakan kepada keadaan ini. Kapan? Ketika khawatir terjatuh ke dalam maksiat, ya. Nah, seperti hadis sahabat Rasulullah yang pernah 3 orang, ya, yang pernah datang menemui Rasulullah, kan salah satunya mengatakan apa? Salah satunya mengatakan, wala atazawwaju nisa, aku tidak akan menikahi wanita, ya kan? Maka kata Rasulullah SAW, adapun aku, maka aku menikahi wanita. Kemudian beliau tutup sabdanya dengan mengatakan, waman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka, membenci sunnahku, dan nikah termasuk sunnah Rasulullah, ajaran beliau, maka bukan kelompokku, bukan bagian dariku, ya. Ini seakan-akan wajib nikah itu, ya. Nah, maksudnya kapan jadi wajib? Ketika kita khawatir dengan fitnah. Ditambah lagi ada larangan, ya, larangan Rasulullah bagi kita untuk melakukan tabattul. Tabattul itu adalah tidak mau nikah. Tabattul itu artinya tidak mau menikah. Ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dikatakan bahwasanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah itu melarang, ya, para sahabat, tentunya ini juga larangan untuk kita, dari tabattul. Tabattul itu enggak mau nikah. Itu enggak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan larang itu hukum asalnya haram. Maka enggak boleh kalau ada antum sampai niat enggak mau nikah sampai mati, itu haram, enggak boleh, Pak, ya.
Nah, jangan niat seperti itu. Yang penting niat dulu mau nikah. Kalaupun belum ditakdirkan nikah sekarang, nanti yang penting kita harus ingin memiliki keinginan untuk menjalankan sunnah Rasulullah yang satu ini ya. Jadi tidak mau nikah atau tabattul itu dilarang. Di antara wasilah cara tabattul adalah dengan mengkebiri. Itu enggak boleh. Kebiri dalam Islam itu haram. Ya, kebiri itu tidak diperbolehkan ya, karena ya akhirnya orang enggak bisa nikah. Ya kan, karena dia tidak akan bisa menjalankan kewajiban tatkala dia menikah. Barakallahu fikum. Maka di sini beliau katakan di sini wattabattul ghairu jaiz, dan tabattul enggak mau nikah itu tidak diperbolehkan kata beliau, illa kecuali li ajzin anil qiyami bima la budda minhu, kecuali kalau memang orang itu enggak mampu menjalankan kewajiban kalau dia nikah. Iya. Kalau dia nikah memang dia enggak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami, maka ya sudah, apa boleh buat, dia boleh bertabattul ya. Karena ada dua mudarat di sini. Mudarat pertama dia enggak nikah, mudarat kedua kalau dia nikah dia menzalimi istrinya. Ya, kata ulama lebih besar mudarat menzalimi istrinya, maka enggak usah nikah. Kalau memang tidak bisa menjalankan hal-hal yang wajib untuk dia tunaikan ketika dia menikah ya. Kemudian beliau mengatakan wayan bagi antakunal mar'atu wadudan waludan bikran. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang hukum nikah disyariatkan bisa jadi wajib dan enggak boleh kita tabattul, yaitu enggak mau nikah. Ya, kata beliau menyebutkan tentang kalau kita menikah hendaklah kita mencari wanita-wanita yang memiliki karakteristik ya seperti ini. Beliau jelaskan ya, di antara karakteristik wanita-wanita yang hendaknya kita cari. Yang belum nikah, Aldi ya, cari wanita yang seperti ini nanti ya. Apa kata beliau? Wayan bagi antakunal mar'atu wadudan waludan bikran. Ya, hendaklah wanita yang kita nikahi itu apa? Pertama wadud. Wadud itu kasih sayang, penyayang. Ya, gimana kita bisa tahu Ustaz? Ya tanya keluarganya. Dia ini sayang enggak kira-kira sama anak kecil, sama orang tuh penyayang enggak, atau kasar? Ya kalau kasar ya sudah, jauhi. Ya, mana ada wanita-wanita yang kadang-kadang kasar, keras ya, enggak suka anak-anak ya, judes dan seterusnya. Yang seperti ini lebih baik dihindari. Cari wanita-wanita yang penyayang, yang dia lemah lembut ya. Nah, yang dia menyayangi anak-anak dan seterusnya. Cari. Gimana cari taunya? Ya tanya kepada orang-orang terdekatnya. Makanya kan sebelum kita nikah kan ada proses. Ya, antum tanya orang-orang terdekatnya. Kalau dia punya kakak laki-laki, tanya kakak laki-lakinya. Dia punya siapa lagi misalnya paman, tanya pamannya. Ya intinya orang-orang terdekat. Atau antum punya adik perempuan ya, adik perempuan antum suruh kenalan sama dia dan seterusnya. Ada banyak cara. Ada banyak cara untuk mengenal dia sebelum antum menikah. Wallahu a'lam. Intinya dengan cara yang halal, bukan antum langsung ketemu sama dia ya. Ini tidak diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua sifatnya apa? Walu dan subur. Kira-kira bisa banyak punya keturunan. Ya, gimana cara kita mengetahuinya? Lihat wanita-wanita terdekatnya. Dia berapa saudara? Ustaz, luar biasa, 12 saudara. Nah, berarti ibunya subur. Ya kan? Punya kakak perempuan ya. Berapa anak kakaknya? 5. Wah, subur kayaknya ya. Nah, nikahi yang wanita seperti itu. Insyaallah kalau memang kerabat-kerabat wanitanya subur, enggak jauh-jauh dari itulah Pak biasanya ya. Meskipun ya kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak seperti itu, tapi kebanyakan ya seperti itu. Kalau orang tuanya, kerabat-kerabatnya subur, insyaallah dia pun subur, insyaallah. Nah, cari yang seperti ini ya. Karena kita kan dianjurkan untuk memiliki keturunan-keturunan yang banyak, yang saleh, ya, yang berguna untuk diri kita dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, bikran, yang masih perawan, masih gadis. Iya. Berarti enggak boleh nikahi janda? Boleh, Pak, enggak masalah kalau antum mau. Silakan, ya. Tapi afdalnya cari yang masih gadis. Ya, afdalnya cari yang masih gadis. Insyaallah masih banyak, ya Pak ya. Nah, boleh ya nikahi janda enggak masalah ya. Tapi yang afdalnya adalah yang gadis ya. Dalil tentang bahwasanya cari yang seperti ini, adapun yang penyayang dan subur tadi adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari Anas bin Malik. Rasulullah pernah bersabda, "Tazawwajul wadudal walud." Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang dan subur,
Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya nanti, bangga dengan banyak pengikut nanti di hari kiamat. Dan pengikut Rasulullah itu paling banyak, alhamdulillah, ya. Allahu a'lam. Adapun yang dianjurkan kita mencari yang masih gadis adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah pernah bertanya kepada Jabir tatkala Jabir menikah. Ya, dia nikah, Rasulullah tanya, "Ya Jabir, tazawwajta bikran aw thayyiban?" Antum menikahi wanita yang gadis atau sudah janda? Ya. Maka Jabir mengatakan, "Thayyib." Saya menikahi janda ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Halla bikran? Halla tazawwajta bikran?" Kenapa antum enggak nikah sama gadis? Ya. Coba nikahi gadis. Kenapa? Tulaibuha wa tulaibuka. Ya. Karena engkau bisa bersenda gurau sama dia, dia pun bisa bersenda gurau dengan engkau. Tapi kalau janda, Pak, diajak main udah enggak mau dia. Ya, sudah punya suami sebelumnya, ya kan? Ya enggak mau, kecuali kalau jandanya masih muda, mungkin lah masih juga, ya. Allahu a'lam. Taib. Jadi kalau gadis itu lebih enak. Nah, lebih enak antum sama dia. Barakallahu fikum. Tapi boleh juga sekali lagi janda. Rasulullah hampir rata-rata istri beliau janda, yang gadis hanya satu, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Yang lebih bagus tuh Pak menggabungkan keduanya, Pak. Antum nikahi gadis, nanti yang istri kedua nikahi janda, ya. Nah, itu lebih bagus insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, insyaallah kita tunggu Kak Teno lah insyaallah. Ya. Nah, baik. Jadi cari yang gadis, ini yang lebih afdal. Baik. Kemudian di antara karakteristik berikutnya kata beliau, zat jamalin, ya, zati jamalin wa hasabin wa dinin wa malin. Masyaallah. Di antara karakteristik wanita yang harus kita cari juga, dia juga memiliki apa? Kecantikan. Yang keempat, ya, ini, ya. Memiliki kecantikan, ya. Nah, bahkan sebagian ulama kadang-kadang mereka sebelum bertanya tentang agama si wanita, dia nanya tampang dulu. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ya, kalau mau nikah tanya dulu apa? Tampangnya. Jangan nanya agama dulu. Kenapa? Karena khawatirnya kalau antum nanya agama dulu, gimana agama dia? Bagus, hafiz Quran 30 juz, ya, rajin ibadah, salafiyah tulen. Masya Allah, ya. Ketika nazar, aduh, ya, tampangnya tidak apa? Gak menarik. Akhirnya antum tolak. Ya. Padahal agamanya bagus, antum tolak hanya gara-gara tampang. Ya, maka tanya tampang dulu, tanya gimana tampangnya? Kurang bagus kayaknya. Tolak, ya. Sebelum kita tahu agamanya, ya. Karena sudah tahu agama, ketahuan sekali antum itu cuma mencari tampang. Seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Taib. Sebagian ulama bahkan ijtihad seperti itu, ya. Tapi ini bukan segalanya, Pak. Tampang itu relatif dan tampang itu sifatnya tidak lama bertahan. Ya. Nah, yang sudah menikah memahami itu bahwasannya yang perempuan atau pasangan yang paling bagus itu yang agama dan akhlaknya. Benarlah kata Rasulullah itu, agama dan akhlak. Betapa banyak laki-laki yang mendapatkan istri yang cantik tapi akhlaknya kayak binatang. Ya, wal iyadzubillah, ya, disuruh enggak pernah nurut, ya kan? Ya, ngurus anak enggak bisa dan seterusnya, setiap hari ingin keluar, kerjaannya gibah. Waduh, seperti itu Pak, makan hati. Secantik apa istri antum, betul enggak? Begitu juga perempuan, ya, yang mereka menikah bahkan sudah pernah menjanda karena mendapatkan suami yang enggak baik, tahu ternyata tampang bukan segalanya. Betapa banyak wanita yang mendapat suami yang ganteng luar biasa tampangnya, ya, tapi ternyata akhlaknya kasar, sering nampar, sering mukul, ya, main perempuan lain, wal iyadzubillah, tertekan akhirnya. Ternyata tampang bukan segalanya. Tapi kalau bisa lebih bagus, udah cantik, agamanya bagus, ya, penyayang, ya Allah, ini bidadari dunia, ya, jarang seperti ini. Kemudian berikutnya kata beliau, wahasabin, dari keturunan baik-baik. Masya Allah, bobotnya ini, ya, dari keturunan baik bibitnya, ya. Nah, jadi orang tuanya bagus seperti itu, ya, nasabnya bagus dan seterusnya. Ini juga kalau bisa dicari yang seperti ini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya wadinin, agamanya bagus, ya. Tentunya ini nomor satu, number one, ini sudah, ya, agamanya yang bagus. Kemudian berikutnya kata beliau yang memiliki harta,
Berikutnya yang memiliki harta kalau bisa ya. Jadi membuat cantikan dari keturunan orang baik-baik, agamanya bagus, memiliki harta. Wah, sudah kalau 4 ini terkumpul, lengkap sudah Pak. Ya. Ya, 4 tambah tadi 3 tadi. Penyayang, dia subur, masih gadis, cantik pula, keturunannya orang yang baik-baik, agamanya bagus, punya harta. Masya Allah. Ada yang seperti ini? Kalau ada, luar biasa. Ya. Luar biasa. Ini adalah impian setiap laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang memiliki keinginan untuk hidup tentram di dunia ini. Barakallahu fikum. Tapi kalaupun yang lainnya enggak bisa antum dapatkan, yang paling bagus cari agamanya. Ya, Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis Abu Hurairah ya. Nah, riwayat Bukhari dan Muslim beliau mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 sebab biasanya kata Rasulullah. Limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena dari keturunannya yang baik, keturunan yang baik-baik, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Tapi pilihlah yang punya agama kata Rasulullah. Pilih yang punya agama. Ini yang akan bisa membuat kita bahagia, Pak. Ya, cari yang agamanya bagus. Nah, wallahu alam. Tapi kalau tadi bisa digabungkan seluruhnya, tentunya itu lebih baik lagi. Kalau nggak bisa, ya berbenturan saat ada akhwat saat cantik, ya kaya, tapi agamanya kurang bagus, ya belum kenal sunnah, ya masih sangat awam, jarang sholat dan seterusnya. Aduh, berat ini, Pak, didiknya. Antum tuh jangan berharap banyak ya. Karena merubah orang itu nggak mudah, Pak. Merubah orang itu tidak mudah. Gimana cantik, kaya, wits, ya. Agamanya gimana? Belum sholat orangnya. Tentang saya akan rubah dia, masya Allah. Mau dirubah jadi apa? Power Ranger? Antum jangan macam-macam dengan masalah agama. Ada orang sekali berulama saja. Anda lupa siapa nama ulama yang dia menikahi wanita yang khawarij, ya. Dia menikahi wanita itu, padahal wanita itu pemikirannya khawarij. Ya, dia nikahi niatnya ingin merubah akhwat wanita tersebut. Setelah nikah, ulama ini yang jadi khawarij. Ya, maka hati-hati. Ya, antum ingin merubah dia, nanti anak ajak sholat sah. Belum jilbaban, nanti anak ajak jilbab. Ketika nikah antum yang ninggalkan sholat, dibikin lalai oleh dia. Hati-hati, Pak. Ya. Maka jangan bertaruh, jangan berspekulasi, jangan berjudi dengan pasangan ya. Carilah pasangan yang membuat kita nyaman ya, tentram. Kita itu nikah untuk hidup damai, tentram, Pak, berumah tangga. Bukan untuk berselisih, bukan untuk ribut ya. Kalau cari yang enggak jilbaban, disuruh jilbab enggak mau, tiap hari ribut. Disuruh sholat enggak mau, tiap hari ribut. Aduh, enggak tenang ini ya. Ini bukan baiti jannati, baiti jahannami. Ya. Bukan rumahku adalah surgaku, ya, rumahku jahanam bagiku. Bahaya seperti ini. Jadi carilah wanita yang agamanya bagus, insyaallah, meskipun tampangnya enggak bagus ya. Ya bukan enggak bagus sekali, insyaallah wanita itu seburuk-buruk apa masih cantik, Pak. Enggak ada wanita yang ganteng, ya kan? Nah, cuma cantiknya kan lihat pasti ada ya. Relatif sekali lagi, relatif ya. Di hadapan saya cantik belum tentu di hadapan Zoom cantik dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Dan itu pun enggak lama pudar kecantikan itu. Yang penting kalau akhlaknya bagus, disuruh nurut ya. Dan anak kita disayangi oleh dia, dididik oleh dia. Ya, diajak ini mau, diajak itu mau, masya Allah. Inilah yang akan membuat kita tentram ya berumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita lanjut perkataan beliau selanjutnya. Beliau mengatakan wa tukhtab al-kabiratu ila nafsiha. Ya. Nah, kalau kita ingin menikahi wanita yang sudah dewasa, ya, maka di khitbahnya boleh langsung ke orangnya. Boleh khitbah langsung ke orangnya. Kalau wanitanya sudah dewasa, apalagi janda, ya. Jadi kalau janda itu boleh langsung, Pak, antum datangi untuk khitbah dia. Ya, lebih bagus tetap pakai perantara. Lebih bagus tetap pakai perantara, ya. Tapi maksudnya tidak harus ke walinya. Ya, khitbah kalau nikah tetap ya, khitbahnya ya langsung menawarkan dia. Ya, mau enggak nikah sama saya? Boleh langsung ke orangnya kalau dia sudah dewasa, khususnya janda ya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau ingin menikahi siapa? Ummu Salamah, beliau langsung mengutus seorang sahabat untuk langsung datang ke Ummu Salamahnya, enggak ke walinya, tapi ke Ummu Salamah langsung. Mau enggak nikah sama Rasulullah? Mau, ya sudah nikah, datang ke walinya tinggal menikahkan, sah.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau wanita dewasa, terlebih lagi dia janda, itu boleh langsung kita khitbah, kita tawarkan ke orangnya. Ya. Wal mu'tabar husulur ridha. Dan yang menjadi tolak ukur adalah keridhaan dia. Husul ridha minha. Ya, liman kana kuf'an. Kalau memang lelaki tersebut satu kufu. Sekufu itu apa? Sekufu ya. Sederajat lah ya bahasa kitanya, sekufu ya. Kalau laki-laki itu sekufu dengan si wanita, kemudian dia melamar wanita, wanita itu ridho, mau nerima, maka cukup ya. Artinya memang insya Allah bisa lanjut seperti itu. Nanti datang ke walinya, datang ke wali ya, tinggal wali nanti yang akan menikahkan. Jadi yang menjadi tolak ukur kata beliau adalah keridhaan si wanita. Kalau wanitanya mau, alhamdulillah, lanjut ke akad ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, "Ats-tsayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha." Ya, wanita yang sudah janda itu lebih berhak bagi dirinya daripada walinya. Artinya walinya itu enggak boleh maksa. Ingat, kalau bapak-bapak punya anaknya sudah janda, ya, itu enggak boleh dipaksa lagi. Dia lebih berhak menentukan kapan dia mau nikah ataupun dia enggak mau nikah lagi, dia lebih berhak, jangan dipaksa lagi. Ya, kalau ada laki-laki yang lamar dia mau nikahkan, jangan ditolak, enggak boleh. Karena wanita yang sudah janda itu dia lebih berhak bagi diri dia daripada walinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau tadi, tolak ukurnya adalah keridhaan si wanita yang sudah janda tadi. Kalau dia sudah ridho, dia sudah mau, wali itu sekedar mengikahkan saja. Ya, tapi tetap harus pakai wali, Pak ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sarannya sekufu ya. Nah, kalau enggak sekufu ya, nah maka ini tetap terjadi ada pilihan ya. Jadi memang di dalam Islam itu kufu itu dianggap, Pak, satu kufu ya. Tapi memang kufu ini dalam hal apa? Itu banyak satu kufu, Pak. Yang pertama, satu kufu dalam agama. Kalau ini wajib jelas, syarat sah nikah. Kalau agamanya enggak sekufu, maka enggak boleh dinikah. Maksudnya apa? Agamanya harus sama. Artinya kalau dia muslimah harus menikah dengan seorang muslim. Enggak boleh muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Iya. Dan ingat, maksud sekufu ini adalah laki-laki saja. Laki-laki yang dia sederajat dengan si wanita. Kalau wanita enggak harus. Antum laki-laki yang agamanya bagus, antum kaya, mau menikahi wanita yang miskin-miskin biasa-biasa saja, boleh enggak? Boleh. Ya. Tapi kalau wanita ya dia orang terpandang ya dengan laki-laki miskin, kalau keluarganya enggak senang, enggak jadi itu nikah, boleh dibatalkan. Itu sebab boleh kita nolak orang ya. Antum orang kaya ya, anak antum wanita, antum orang terpandang juga, ada laki-laki biasa saja yang ngelamar anak antum ya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, boleh enggak antum tolak? Boleh, Pak. Karena enggak sekufu. Ya, yang masuk sabda Rasulullah itu yang enggak boleh ditolak itu kalau sekufu, itu enggak boleh ditolak. Tapi kalau enggak sekufu kata para ulama boleh ditolak. Ya, tapi bukan syarat. Maksudnya boleh ditolak, boleh juga diterima. Yang syarat itu cuma sekufu dalam agama. Artinya kalau laki-lakinya kafir itu enggak boleh. Ya. Begitu juga sekufu dalam masalah hurriyah. Hurriyah itu kemerdekaan, merdeka atau budak ya. Nah, kalau wanitanya merdeka, yang ngelamar dia laki-laki budak, itu silakan ditolak. Kalau walinya enggak setuju juga boleh nolak ya, tapi ini bukan syarat. Artinya boleh saja seorang wanita yang merdeka nikah dengan budak ya. Kemudian sekufu dalam masalah apa? Ya keturunan. Ini juga ada ya. Kemudian sekufu dalam masalah harta, itu juga dibahas oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian kata beliau di sini, was-saghira ila waliha. Adapun perempuan yang masih kecil ya, masih gadis dan masih kecil ya, itu kalau mau dilamar, di khitbah itu harus ke walinya. Ya, ke walinya, dan walinya lah yang menentukan. Ya, tapi tetap wali juga enggak boleh memaksa seenaknya. Ya, wali juga enggak boleh maksa seenaknya, tetap ya. Kecuali memang anak kecil yang belum baligh. Kecuali anak kecil yang belum baligh, maka boleh walinya menentukan, memaksa boleh. Karena anak kecil belum tahu apa-apa. Tapi kalau dia sudah baligh, anak perempuan sudah haid ya, masih gadis memang belum janda, maka itu tetap enggak boleh dipaksa oleh si walinya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal bikru tusta'dzanu fi nafsiha.
dan wanita yang masih gadis itu diminta izinnya. Wa idnuha somatuha, dan izinnya adalah ketika dia diam. Untuk punya anak perempuan udah balik, udah haid ya, tanya dia, "Dek, mau nikah enggak?" Ya, diam dia. Ya, berarti mau. Ya, nikahkan. Ya. Kalau antum nanya, "Mau nikah enggak?" "Ah, belum mau, Bi." Ya. Nantilah. Ya sudah, enggak, jangan dipaksa. Enggak boleh dipaksa. Ingat, wali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksa anak antum yang masih gadis untuk nikah, enggak boleh. Ditanya. Ya. Dibujuk boleh, enggak masalah dibujuk, ya kan? Ya, tapi kalau dipaksa jangan, ya. Wallahu alam. Baik. Tapi kalau Anda kecil boleh langsung dinikahkan saja. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu langsung nikah sama Aisyah, dinikahkan oleh Abu Bakar, ya, tanpa ditanya Aisyahnya, dinikahkan saja, ya. Allahu alam bissawab. Cuma kata para ulama, anak kecil yang belum baligh boleh dinikahkan, ya, cuma jangan langsung dicampur karena anak kecil, ya. Kalau sudah haid, sudah memang waktunya, baru boleh. Nah, kemudian kalau dia sudah baligh, dia boleh milih, ya. Ketika kecil dia dinikahkan saja oleh bapaknya. Nah, kalau dia sudah balik, dia boleh milih mau tetap melanjutkan pernikahan tersebut atau dia minta pisah. Ya, boleh milih dia ketika dia sudah balik, itu kata para ulama. Wallahu alam bissawab. Kemudian beliau mengatakan wa tahrumul khitbatu fil iddah, dan diharamkan, kata beliau, mengkhitbah, melamar seorang wanita yang janda ketika masih dalam masa iddah, ya. Dan seorang wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, ya, tidak boleh antum mengkhitbahnya, melamarnya, tidak boleh, ya. Cuma terjadi atau oleh para ulama diperinci, Pak. Karena khitbah, melamar seorang wanita itu ada dua, ya. Ada yang namanya ta'rid bil khitbah, ada yang namanya at-tasrih, ya. Khitbah ada dua, ada yang terang-terangan, ya, ngomong langsung, "Mau nggak kamu nikah sama saya?" Nah, ini khitbahnya langsung tunjuk poin, ya, langsung terang seperti itu, ya, to the point. Baik. Ada yang sifatnya ta'rid, memakai kata-kata sindiran, ya. Nanti kalau anti sudah selesai iddah, kabarin saya, ya. Nah, kabarin saya, maksudnya saya mau melamar, itu maksudnya, ya. Orang pintar tahu itu, ya kan. Nah, ini namanya ta'rid, kata sindiran. Baik, ada dua. Nah, dari sini para ulama mengatakan wanita yang ada dalam masa iddah itu terbagi-bagi. Jadi ada wanita yang boleh dikhitbah dengan sindiran, ada yang tidak boleh. Kalau yang terus terang itu nggak boleh sama sekali. Yang tasrih tadi, khitbah dengan terang-terangan, itu nggak boleh, ya. Kalau dia masih dalam masa iddah. Iddah dari apa saja? Karena wanita yang ada dalam masa iddah itu banyak, Pak, ya. Iddah karena ditinggal mati, pertama. Yang kedua, iddah dari talak yang mana talaknya sudah bain. Bain itu nggak mungkin balik lagi, ya. Sudah talak 3, talak bain itu namanya, bain kubro, ya, sudah talak 3, ya kan. Ada iddah yang talaknya talak roj'i, yang masih bisa rujuk. Jadi 3, ya. Wanita yang ada dalam masa iddah itu bisa jadi ditinggal mati, bisa jadi ditalak tapi talaknya bain, udah nggak bisa balik lagi. Yang ketiga ditalak tapi talaknya roj'i, masih bisa balik. Nah, kalau yang pertama, ya, ditinggal mati dalam masa iddah, itu boleh, Pak, dikhitbah dengan kata sindiran. Ingat, kalau terus terang nggak boleh. Ketiga-tiganya tadi nggak boleh dilamar secara terang-terangan, nggak boleh. Baik dia ditinggal mati atau ditalak, nggak boleh. Tapi sindiran itu boleh kapan? Ketika iddahnya karena ditinggal mati atau karena ditalak 3. Kenapa boleh disindir, ya, dengan kata sindiran? Karena dia nggak akan mungkin lagi balik ke suaminya. Orang sudah tinggal mati, gimana balik ke suaminya, ya? Atau udah ditalak 3, nggak bisa lagi balik kecuali nikah dengan orang lain, ya kan? Maka boleh dipakai kata-kata sindiran,
Ya, seorang wanita tetangga antum, ya kan, janda baru 1 bulan, antum datang, ya. Ya nanti kalau sudah habis iddahnya kabarin saya ya, masya Allah ya, kabarin saya. Kata sindiran, kenapa ini ya? Ternyata mau dilamar misalnya, ya kan? Karena kata-kata itu boleh. Tapi kalau langsung terus terang nggak boleh, haram. Ya Pak ya, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah kalau dia ditalak raj'i, baru talak 1 atau talak 2, itu nggak boleh dikhitbah sama sekali. Ya, secara terus terang nggak boleh, jelas. Kata-kata sindiran pun nggak boleh. Kenapa? Karena wanita yang ditalak dengan talak raj'i di masa iddah itu masih istri sebelum dia selesai iddahnya, masih istri dari si yang mentalaknya. Makanya wanita yang baru ditalak 1 itu nggak boleh antum suruh keluar dari rumah, nggak boleh. Ya, wanita yang baru ditalak 1 tetap tinggal sama suaminya. Siapa tahu kata Allah, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Siapa tahu nanti Allah jadikan di hati mereka berdua itu sesuatu sehingga mereka rujuk. Ya. Jadi ingat, wanita yang baru ditalak 1 dan 2 enggak boleh keluar rumah suaminya, tetap tinggal di sana. Di antara kesalahan di negeri kita ini, kalau sudah ditalak langsung balik ke rumah orang tua, Pak ya, betul ya? Salah ini, enggak paham ini ya. Makanya pentingnya belajar fikih. Ya, fikih nikah, fikih talak itu dipelajari, Pak. Ya, jangan fikih dari fikih itu toharo sampai haji itu saja dibahas. Enggak, fikih nikah itu penting juga untuk dipelajari. Karena banyak sekali di antara kita yang enggak paham bagaimana fikih nikah dan fikih talak yang benar ya. Dan banyak Pak, saya dapati pertanyaan-pertanyaan yang itu fatal sekali. Padahal kita tahu orang ini udah ngaji lama. Ya, tapi pertanyaan, ya Allah, ini pertanyaan orang baru kenal agama kayaknya ya. Kenapa? Karena ngajinya nggak habis-habis dari fikih sholat. Ya, ketika fikih nikah, males lah bahas fikih nikah, kan sudah nikah puluhan tahun. Subhanallah. Antum boleh nikah puluhan tahun, tapi ilmu antum mungkin kayak anak TK dalam masalah fikih nikah, fikih talak. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk belajar, Pak. Ya, banyak terjadi ini. Sudah talak 3 masih serumah. Gimana itu? Gimana itu? Ya. Baru talak 1 sudah pisah rumah. Banyak terjadi kesalahan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah setelah adzan isya. Silakan adzan dulu. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Tadi sudah sampai kepada penjelasan beliau, tidak boleh menkhitbah seorang wanita yang masih dalam masa iddah. Nah, Nabi mengatakan wa alal khitbah, tidak boleh juga melamar wanita yang sudah dilamar. Ya, mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah, enggak boleh ya. Nah, kalau dia sudah dilamar oleh seorang laki-laki, enggak boleh antum maju lagi. Ya, tidak diperbolehkan. Rasulullah bersabda, wala yakhtub al-muslim ala khitbati akhihi. Janganlah seorang muslim itu mengkhitbah, melamar ya wanita yang sudah dilamar saudaranya sama muslim, tidak diperbolehkan. Ini haram hukumnya ya. Wa yajuzun nazar ilal makhtubah, dan diperbolehkan nazar. Ya, apa nazar, Pak? Tahu nazar ya? Melihat. Baik. Antum yang ngaji-ngaji sudah tua ini belum pernah nazar ya kan? Nazar syar'i ya kan? Nah, yang masih muda biasanya. Kalau kemarin yang nikahnya sudah nikah dulu baru kenal sunnah, ini enggak tahu bagaimana cara mulai dari nazar, khitbah sampai nikah yang syar'i itu belum diamalkan kan? Makanya nikah lagi amalkan. Ya, gimana yang sesuai sunnah itu gimana kan? Coba ya. Kemarin kan sudah telanjur, sudah ya. Gimana sekarang mau coba yang sesuai sunnah kan? Masya Allah ya. Nah, jadi boleh nazar kepada wanita yang kita lamar, yang kita ingin nikahi, diperbolehkan. Ya, wanita kita lamar, kita mau lihat dulu ini kira-kira klop atau tidak, seperti itu ya. Allahu a'lam, diperbolehkan ya. Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang hal ini, di antaranya hadis Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya ya, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, bahwasanya seorang sahabat mengkhitbah seorang wanita dari kalangan Ansar, itu Mughirah ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Unzur ilaiha." Coba lihat dulu wanita itu ya. Fa innahu ahram an yu'dama bainakum, karena dengan melihatnya itu lebih bisa membuat hubungan kalian langgeng. Ya, bisa membuat hubungan kalian lebih langgeng seperti dengan kita melihat. Karena kalau enggak lihat nanti khawatirnya ketika sudah nikah, waduh enggak cocok nih tampangnya. Akhirnya
nggak cocok ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Maka lihat dulu sudah klop ya, antum cocok sama wanitanya, wanita yang cocok sama antum, nah, silakan untuk melanjutkan ke pernikahan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan nazar ya, melihat wanita yang ingin kita nikahi tadi itu hukumnya boleh atau sunnah ya, tidak ada ulama yang mewajibkan ya, boleh atau sunnah. Iya, nggak wajib. Artinya kalaupun antum nggak mau nazar, Ustaz, anda ditawarkan oleh seorang bapak-bapak, Ustaz, ya, untuk menikah dengan anak dia, Ustaz, gimana, Ustaz? Ya antum mau Ustaz, ya sudah, nggak usah nazar lagi, nggak masalah, langsung nikah, nggak masalah, boleh, sah-sah saja. Ya, tapi sekali lagi lebih bagus untuk lihat dulu. Kenapa? Karena kata Rasulullah tadi, ya, agar bisa lebih langgeng ya hubungannya, ya kan? Karena kalau nggak lihat tadi, takutnya nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, nggak nazar ya kan, langsung nikah. Ya, ternyata ketika sudah nikah, ya ternyata rambutnya botak misalnya kan, atau hidungnya mancung ke dalam misalnya kan, nah, kan antum nggak serak misalnya ya, jadi ribet ya kan. Maka lihat dulu lah, lihat dulu cocok baru lanjut seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Nah, adapun batasan nazar sampai mana kita boleh melihat, itu terjadi khilaf di antara para ulama, banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan cuma wajah dan telapak tangan saja, ada yang mengatakan boleh lebih dari itu. Ya, intinya ya anggota tubuh yang biasa nampak di rumah dia, gimana seperti itu ya. Betis kan biasa nampak, boleh. Berarti rambut biasa nampak, boleh. Ya, ada lagi sebagian ulama yang mengatakan boleh seluruh badan kecuali aurat, dalam artian kubul dan dubur saja ya. Bahkan ada yang mengatakan boleh seluruh tubuhnya, tapi ini pendapat yang tidak tepat ya. Walau pendapat yang lebih hati-hati itu pendapat yang pertama ya, kita cukup wajah dan telapak tangan saja, lebih aman dari fitnah ya. Allahu a'lam bissawab. Ini pendapat mayoritas ulama, ini pendapat jumhur ulama. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini dulu ya, masih ada banyak penjelasan berikutnya insyaallah tentang masalah fikih nikah ini, tentang wajibnya wali dan wajibnya saksi ya, dan hal-hal lainnya. Barakallahu fikum. Kita lanjut dengan tanya jawab. Udah banyak nih pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang kriteria pasangan yang dianjurkan dalam syariat tadi, apakah ada kriteria pada seorang laki-laki, suami atau suami ya, yang dianjurkan? Ada tentunya ya. Jadi tadi kan kita kalau laki-laki ingin mencari wanita yang gimana, yang tadi sudah kita sebutkan. Sekarang wanita kalau mau menikah, cari laki-laki yang bagaimana? Ya, pertama yang beragama baik, yang agamanya baik. Yang kedua akhlaknya baik ya. Dan sama juga seperti yang tadi, kalau bisa cari laki-laki yang tampangnya bagus, dari keturunan baik-baik, yang punya harta juga nggak masalah, Pak, boleh-boleh saja ya. Tapi ingat, nomor satu adalah tampangnya. Kemudian agamanya. Kok tampangnya? Nomor satu adalah agamanya ya. Kemudian akhlaknya. Makanya Rasulullah mengatakan kepada para wali, kata Rasulullah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau sudah datang laki-laki melamar anak kalian yang kalian ridho dengan agama dan akhlaknya, agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahi sudah, kata Rasulullah, nikahi ya. Dan diantara yang dianjurkan juga kata para ulama, laki-laki itu kalau bisa juga subur juga tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau bisa punya hafalan Quran ya, punya hafalan Quran, meskipun enggak banyak ya, enggak 30 juz, minimal juz 30 ya, dibalik saja, bukan 30 juz tapi juz 30 ya, lumayan ya. Nah, jadi kalau bisa yang punya hafalan. Kenapa? Nanti kalau mau sekali-sekali sholat malam ya, mau sholat barengan, itu bisa baca jadi imam ya kan. Kalau hafalan cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiap malam sholat tahajud bacanya itu terus ya kan. Nah, ini kan juga kurang bagus ya. Makanya ketika ada sahabat atau ada wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah, Rasulullah kan enggak mau ya. Ada seorang sahabat yang mau nikahnya kan, ya Rasulullah, kalau engkau enggak mau nikahkan dengan saya. Kata Rasulullah, coba cari hal yang bisa dijadikan mas kawin. Enggak ketemu. Akhirnya Rasulullah tanya, antum punya hafalan Quran atau tidak? Punya. Nah, punya hafalan Quran, ajarkan dia, itu maharnya. Maka minimal punya hafalan ya juz 30 lah itu, insyaallah ya. Allahu a'lam bissawab. Jadi hafalkan juz 30 itu, Pak, minimal itu harusnya juz 30 itu ya. Kalau kurang dari itu, kalau bisa ditambah lah
Ya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluarga bapaknya Nasrani, ibunya Muslimah. Nah, ini bahaya nih. Mereka menikah dari bapak tapi bapaknya masih Nasrani waktu nikah. Haram, enggak boleh. Ya, enggak sah, batil. Ini sepakat ulama, pernikahan seperti ini batil. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, kalau memang orang ini dari kecilnya sudah hidup di negeri Islam, maka jelas ini enggak boleh. Kecuali mereka yang baru masuk Islam enggak tahu hukum, bisa jadi dikasih uzur, ya. Tapi kalau dari dulu memang sudah tinggal di lingkungan muslim, masih saja seperti ini enggak boleh. Jelas nikahnya batil dan hubungannya zina ini, ya. Tapi sudah mendapatkan 3 orang anak dan ada anak laki-laki dan perempuan. Bagaimana status anak ini? Yang enggak sah anaknya. Secara syar'i bukan anak yang sah, ya. Nah, apabila kita mau menikahi anak perempuannya, siapa yang jadi wali? Wali hakim. Ya. Yang walinya wali hakim. Apalagi bapaknya masih kafir, nggak boleh. Orang kafir nggak boleh jadi wali wanita yang muslimah, ya. Wali hakim yang menikahkannya. Allahu a'lam. Dan bagaimana hukum menikahi anak ini yang dari hasil perkawinan? Ya boleh, kalau kita selama anaknya muslimah nikahi saja, ya, tidak masalah. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah seorang janda yang meninggal oleh suaminya menjalankan wasiat dari suaminya agar tidak menikah lagi? Ya, ngapain antum bikin wasiat seperti itu? Gak usah bikin, ya. Kenapa? Gak usah. Insya Allah di akhirat dapat bidadari juga. Kalaupun gak sama istri antum di dunia, nanti dapat bidadari. Biarkan. Gak usah bikin wasiat yang macam-macam seperti ini, Pak. Ya, Ustaz, nanti saya benar-benar mau. Sudahlah, di surga gak ada rasa cemburu, ya. Antum lihat istri antum di dunia sama orang lain di surga, enggak ada lagi rasa-rasa cemburu. Karena antum juga dapat bidadari. Ya, enggak perlu di dunia ini jangan main perasaan. Kita main iman kalau urusan akhirat. Wallahu alam, ya. Kalau wasiat seperti ini, kalau si wanitanya mau ya enggak masalah, tapi enggak wajib dijalankan. Wasiat seperti ini tidak wajib karena tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat. Jadi wanitanya mau menikah lagi silakan, nikah lagi enggak masalah, ya. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang wanita sudah ditalak 1, ya, atau 2 dan rujuk setelah beberapa tahun ribut lagi dan mengeluarkan kata talak lagi ke sang istri, apakah talak tersebut berlaku untuk talak 1 atau talak 3? Sudah talak 3, ya. Ini sudah talak 1 rujuk, talak 2 rujuk, talak lagi sudah 3, selesai dia, ya. Dan talak itu enggak bisa berubah jadi 1 lagi, Pak, kecuali sudah ditalak 3. Ya, antum sudah talak 3, selesai talak 3, ya, enggak boleh balik lagi kan? Dia nikah lagi dengan laki-laki lain, cerai lagi, antum balik lagi, nah baru ngulang lagi dari talak 1. Ya, tapi kalau sudah baru sekedar talak rujuk itu tetap sisa 2, talak lagi rujuk masih sisa 1. Ya, enggak ngulang jadi talak awal lagi, tidak seperti itu, Pak. Ya. Nah, jadi makanya hati-hati. Jangan mudah-mudah mengucapkan kata talak. Ya, cuma sekarang ya syariat itu menjadikan kata talak itu di suami. Kenapa? Karena suami secara fitrah laki-laki itu berkata-kata dipikir dulu, Pak, ya. Kalau wanita baru pakai perasaan. Cuma yang jadi masalah sekarang banyak laki-laki yang memiliki sifat kewanita-wanitaan. Ya, main perasaan. Dikit-dikit talak, inti laki-laki atau perempuan inti ini, ya. Jangan mudah-mudah muncul kata talak. Laki-laki itu pinter dia menahan diri dia, ya. Nah, kesel ya wajar, Pak. Ya, marah wajar, manusiawi. Tapi jangan mudah-mudah mengucapkan kata talak. Bolehkah rujuk dengan istri setelah berpisah puluhan tahun? Boleh. Kalau talaknya baru 1 dan 2, bukan rujuk namanya, nikah ulang. Ya, nikah ulang, bukan rujuk. Rujuk itu ketika di masa iddah. Nikah ulang lagi, sudah ditalak 1, sudah lama puluhan tahun, baru mau balik lagi, nikah baru lagi, mahar baru, akad baru, saksi baru, ya kan, ada walinya, seperti itu. Allahu a'lam. Suami sudah menikah dan pisah lagi dengan istri baru, istri tidak menikah lagi, enggak masalah, boleh, ya, diperbolehkan. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau anak lahir di luar nikah terus anak tersebut diadopsi orang lain? Lalu kalau anak tersebut menikah, siapa walinya? Wali hakim. Ya, anak hasil zina itu walinya wali hakim karena dia tidak punya wali nasab, putus, ya, maka walinya wali hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Boleh. Ya, cuma afdolnya kasih tahu, ya.
Kenapa? Nanti takutnya banyak bohongnya, ya kan? Nikah lagi nggak kasih tahu istri pertama, keluar mau kemana mas? Mau kemana Abi? Ya, mau ke ya ke warung ya, karena istri kedua punya warung. Ya, nanti banyak dustanya ikhwan. Janganlah, ya jujur saja, jujur ya. Kalau nggak berani jujur, tunda dulu sampai antum berani jujur ya. Terangkan, Umi, Abi mau nikah lagi. Oh nggak mau, pokoknya nikah lagi ya. Nggak mau ya nggak masalah ya, kita yang penting nikah lagi ya. Nah ya nikah sudah itu, sudah insyaallah ya. Nangis 1, 2 hari, 3 hari, 1, 2 bulan, 3 bulan ya, sudah itu lupa insyaallah, lupa ya. Apalagi dia ngurus anak dan seterusnya ya. Nah tapi ini cuma bisa ngomong saja ini Pak ya. Belum bisa juga praktiknya ya. Berat memang. Nah, bagaimana tata cara sholat syuruk? Ulama berbeda pendapat apakah ada sholat syuruk atau tidak ada ya. Sholat syuruk khusus atau sholat syuruk ini sholat duha. Kalau ana lebih menguatkan sholat syuruk itu sholat duha. Ya, sholat duha itulah ya, awal sholat duha itu namanya sholat syuruk. Jadi gimana tata caranya? Ya ketika masuk waktu duha antum sholat 2 rakaat. So, gimana hadis yang mengatakan orang sholat subuh ya kan sama jamaah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit, sampai agak tinggi baru sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umrah ya. Hadisnya dhaif, kalau ana menguatkan hadisnya dhaif. Betul Syekh Al-Albani mensahihkan, tapi banyak para ulama yang mendhaifkan ya. Nah, maksudnya pahala yang haji dan umrah itu loh, itu yang dhaif. Tapi kalau sholatnya dianjurkan, silakan sholat duha. Besar Pak pahala sholat duha itu. Ya, bisa menutupi sedekah untuk sendi-sendi tubuh kita ya kan. Sendi kita ini 360 persendian, itu harus disedekahkan. Cukup 2 rakaat sholat duha. Sholat syuruk termasuk sholat duha, cukup ya. Allahu a'lam. Jadi sama seperti sholat duha, tidak ada cara-cara khusus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila di talak 1 kita mau rujuk lagi, apakah harus ada ijab kabul lagi? Kalau di masa iddah enggak perlu. Talak 1, ya kan? Ya di talak 1, masih masa iddah, belum selesai iddahnya. Langsung saja saya rujuk kamu ya. Balik, selesai. Ya, tapi afdalnya pakai saksi. Afdalnya pakai saksi. Ya, ada 2 orang saudara kita atau siapa tetangga, saksikannya kemarin dia saya talak, ini saya rujuk lagi, itu lebih bagus. Ya, kalaupun nggak ada saksi tetap sah rujuknya. Ustaz nggak ngomong Ustaz, langsung berhubungan intim, boleh nggak? Langsung rujuk otomatis. Iya, otomatis langsung rujuk dia. Ya, nah ya di masa iddah kan masih serumah kan? Ya masih serumah, ketika masih iddah itu masih serumah, nggak sengaja lihat istri lagi, mohon maaf ya, posisi yang menggoda misalnya, nggak tahan langsung berhubungan suami istri, rujuk otomatis ya. Karena kalau nggak rujuk enak sekali antum ya, antum ulang-ulangin nanti itu ya, rujuk dia otomatis rujuk. Allahu a'lam. Ya nggak perlu ijab kabul. Kalau sudah selesai masa iddah maka baru lagi nikah, baru dia ijab kabul lagi ya, mahar baru lagi. Mahar kemarin hangus sudah punya istri, mahar baru lagi ya, diulang baru. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita merasa dizalimi dan sakit hati karena sikap seorang, apa hal ini dibenarkan jika kita mendoakan agar perbuatannya dibalas oleh Allah? Ya lihat dulu perbuatannya apakah memang zalim atau tidak. Kadang-kadang bukan zalim tapi antum merasa dizalimi, ya kan? Bukan zalim tapi antum yang merasa dizalimi. Ya, ini juga enggak benar seperti itu. Maka zalim itu memang yang sesuatu yang menyelisih syar'i. Ya, sesuatu yang menyelisih syar'i itu baru dikatakan zalim. Tapi kalau secara syariat diperbolehkan, maka tidak zalim. Tidak zalim, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai antum merasa itu zalim padahal secara syariat bukan zalim. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau